Shalom, selamat malam, salam sehat bagi seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah. Kita tentunya bersyukur kepada Tuhan setelah Bapak Ibu Saudara bekerja, beraktivitas di sepanjang hari, dan kembali malam ini kita akan bersekutu dengan Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa, kami kembali mengucap syukur pada malam hari ini setelah umat-Mu bekerja, dan kembali malam ini kami akan bersekutu dengan Tuhan dalam pengajaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan urapi serta berkatilah umat-Mu dengan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa yang dapat membuat kita bertumbuh dalam rohani kita, dalam iman kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita sudah bicara tentang doa. Saudara-saudara, betapa pentingnya doa itu, sebab doa menjawab segala-galanya. Amin. Haleluya. Dan bagian selanjutnya yang membuat kita semuanya dapat bertumbuh dalam rohani dengan baik, dengan sehat adalah dengan cara atau jalan kita beribadah kepada Tuhan, atau biasa dalam dunia kekristenan disebut kebaktian, saudara-saudara yang kekasih. Karena beribadah atau kebaktian ini kepada Tuhan diajarkan dalam firman Tuhan, baik itu dalam perjanjian lama, saudara-saudara, maupun di dalam perjanjian baru. Saudara, beribadah atau kebaktian ini sangat penting sekali untuk saudaraku, supaya kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita senantiasa dapat terpelihara dengan baik dan sehat. Karena beribadah ini yang pertama adalah berbicara tentang kita bersekutu. Ya, kita, saudaraku, bersekutu sedang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saudara masuk dalam hadirat-Nya dan saudara menikmati hadirat-Nya yang memberi saudara kekuatan, memberi saudara damai sejahtera, memberi saudara sukacita, memberi saudara iman yang besar, saudara-saudara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, beribadah itu penting juga karena saudaraku, saudara dapat bertemu satu sama lain sebagai sesama anggota jemaat. Dan bertemunya saudara yang kasih dalam Tuhan adalah untuk dikatakan saling menguatkan, saling menghiburkan, saling menyemangati, saling, saudaraku, memberi motivasi, mendorong di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahkan juga dikatakan saudara dapat saling mendoakan satu dengan yang lain, saudara-saudara. Itu manfaat doa, ibadah. Saudaraku, kita bertemu, kita bersekutu selain dengan Tuhan, juga dengan sesama anggota jemaat atau anak-anak Tuhan. Mari kita mengambil Alkitab kita masing-masing, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan buka Alkitab saudara dari perjanjian baru, yaitu dari surat 1 Timotius. Surat 1 Timotius pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8.
Kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan 2:3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudaraku, ketika saudara mengambil keputusan untuk setia beribadah kepada Tuhan, ataukah saudaraku mau melangkah untuk beribadah kepada Tuhan, pasti selalu ada masalahnya, ada halangannya, ada rintangannya, ada yang mau menghambat saudara karena iblis tidak suka saudara beribadah kepada Tuhan. Sehingga iblis akan munculkan, saudaraku, berbagai-bagai macam hambatan, halangan, alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan karena itu dan ini dan lain sebagainya. Sebab itu saudara harus bertindak dengan iman. Iya. Dalam ayat yang kita baru baca dikatakan, jauhilah tahayul, iya, dan dongeng nenek-nenek tua. Kecenderungan dalam rumah tangga, dalam keluarga, saudara-saudara, dalam pertemuan-pertemuan keluarga, iya saudara, yang suka dicerita tentang apa? Tahayul, dongeng-dongeng, cerita-cerita nenek tua, saudara-saudara, cerita orang-orang dahulu. Iya, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai orang Kristen tak boleh lagi ini, saudaraku, yang tahayul-tahayul ini. Tidak boleh lagi yang dongeng-dongeng cerita nenek-nenek gitu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang tidak mengandung makna arti yang positif atau yang baik, yang tidak ada kaitannya dengan iman, dengan rohani. Saudara tidak tahu bahwa itu adalah pekerjaan setan, pekerjaan iblis, saudaraku, yang mau menghambat saudara, menghalangi saudara. Pertama apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, supaya hati dan pikiranmu diisi dengan dongeng-dongeng, cerita nenek-nenek tua, saudara-saudara, yang seharusnya diisi dalam bejana hidup ini, baik dalam hati, dalam pikiran, adalah diisi dengan firman Tuhan. Iya, dengan demikian saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalimat selanjutnya bilang apa? Latihlah dirimu beribadah. Saudara yang mendengar firman Tuhan malam ini, iya, saudara yang sudah setia, sudah rajin, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau saudara sudah mulai ada yang malas-malas kebaktian, hati-hati saudara, iblis saudara mulai membuat saudara malas ibadah. Berikut saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, latihlah dirimu. Beribadah itu memang harus diusahakan, dilatih. Dilatih untuk apa? Dilatih untuk terbiasa, menjadi biasa. Iya. Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah saudara menjadi terbiasa dan sudah biasa beribadah, saudara abaikan semua yang lain-lainnya. Pokoknya hari ini saya mesti beribadah kepada Tuhan, ketemu dengan Tuhan dalam doaku, dalam firman yang disampaikan oleh gembala, di dalam penyembahanku, dalam pujianku. Aku mesti jumpa dengan Tuhan dalam hadiratnya, kuasanya melawat, menguatkan, memulihkan aku. Latihlah dirimu
beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang malas, latih dirimu beribadah. Saudara yang sudah lama tidak ibadah, latih dirimu beribadah. Saudara yang jarang-jarang beribadah, latih dirimu beribadah untuk menjadi terbiasa dengan beribadah. Iya. Mengapa demikian? Ayat yang ke-8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani maksudnya olahraga. Apa perlu olahraga? Perlu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena olahraga itu maksudnya untuk menyehatkan tubuh saudara, fisik saudara. Di dalam Alkitab tidak ada larangan untuk olahraga. Boleh olahraga, saudara-saudara. Tapi dikatakan bahwa latihan badani atau olahraga itu terbatas gunanya. Ada gunanya, saudara, bermanfaat untuk kesehatan kita. Tetapi saudara, gunanya katanya terbatas, saudara. Nah, apa yang lebih daripada olahraga, saudara-saudara? Iya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kalau olahraga, saudaraku, menyehatkan tubuh. Kalau saudaraku beribadah dikatakan berguna dalam segala sesuatu, saudara. Berguna untuk rohani saudara bertumbuh baik, sehat. Berguna juga untuk tubuh saudara sehat. Berguna juga untuk pikiran kita, kecakapan kita, saudara, hikmat, pengetahuan, akal budi, kebijaksanaan, saudaraku, dan lain-lain sebagainya. Jadi ibadah ini, saudaraku, dia berguna di dalam seluruh kehidupan kita. Dia memberi manfaat dalam seluruh lini bagian hidup kita ini. Bukan hanya pada 1, 2, 3 saudaraku masalah, tapi dalam semua keberadaan hidup kita ini, ibadah ini berguna bagi hidup kita, saudara. Iya. Mengapa demikian? Karena mengandung janji. Jadi rupanya di dalam ibadah itu mengandung janji daripada Tuhan kepada kita, baik untuk hidup ini, iya, maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah ini berguna untuk hidup kita dalam waktu sekarang ini. Bukan saja untuk waktu sekarang ini dia berguna, bermanfaat dalam hidup kita untuk segala sesuatunya, tetapi hidup kita yang akan datang atau ke depan ini, itu juga sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh apa? Oleh ibadah, saudara. Bukan saja untuk masa ke depan ini, saudaraku, tetapi juga bicara tentang saudara nanti di dalam kerajaan surga. Ini yang dibilang tadi, bahwa ibadah itu berguna dalam segala sesuatu untuk hidup sekarang ini, untuk hidup yang akan datang, maupun untuk hidup di dalam kerajaan surga. Itu ditentukan oleh apa? Ibadah saudara selama saudara hidup di dalam dunia ini. Sebab itu jangan ada yang malas-malas beribadah. Bukan cuma rajin, setia, saudara-saudara. Karena kalau saudara setia, saudara yang akan menikmati, mengalami apa yang Tuhan janjikan tentang manfaat daripada ibadah untuk hidup sekarang ini,
ke depan maupun untuk di dalam kerajaan surga. Karena apa? Ibadah itu mengandung janji-janji Tuhan di dalamnya, saudara-saudara. Baik, kita akan masuk pada saudara yang kasih dalam Tuhan, perjanjian lama, Keluaran pasal yang ke-23 dan ayat yang ke-25. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Kalau kita sudah dapat, kita membaca bersama ayat ini. 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Saudara perhatikan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Di sini tidak ada tawar-menawar, saudara. Di sini tidak ada korting-kortingan, saudara. Harus beribadah kepada Tuhan Allah. Mengapa harus beribadah kepada Tuhan Allah? Karena ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah kewajiban kepada kita sebagai umat Tuhan, saudara-saudara. Iya, kita sudah membahas tadi dalam Timotius bahwa karena mengandung janji untuk hidup sekarang ini ke depan, bahkan sampai saudara berada di dalam kerajaan surga. Nah, dalam ayat ini kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Supaya apa? Supaya Tuhan Allah kita memberkati. Apa yang diberkati? Roti saudara, makanan saudara, minuman saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, pendidikan saudara, rumah tangga saudara, karir saudara diberkati oleh Tuhan. Bukan saja makanan, minuman, pekerjaan, usaha, pendidikan, bisnis, hidup, pergumulan saudara diberkati oleh Tuhan, tapi ayat ini di mana Tuhan berkata, Aku atau Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji dan jaminan Tuhan yang dialami oleh orang-orang yang beribadah. Saudaraku, bukan saja roti makanan dan semuanya tadi yang saya katakan diberkati Tuhan, tetapi sakit penyakit juga, saudara, dilalukan dari tengah-tengah saudara, sehingga saudara sehat-sehat dan baik-baik di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita beribadah kepada Tuhan, karena ibadah mengandung janji dan memberi manfaat dalam segala sesuatu bagi kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih. Kalau selama ini ada yang malas Tuhan beribadah, ampunilah dalam nama Yesus. Kalau ada yang kurang ibadah, jarang ibadah, malas beribadah, Bapa ampuni dalam nama Yesus. Sadarkan, insafkanlah dalam nama Yesus, untuk setia beribadah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Karena ibadah mengandung janji Tuhan. Hidup kami diberkati, roti, makanan, minuman, air, oh Tuhan. Dan Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengah umat-Mu, Bapa. Bapa di sorga, hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh Kudus-Mu lah yang menghidupkan firman-Mu agar semuanya kami
rajin dan setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati semua pekerjaan, semua usaha, semua karir, semua rumah tangga, semua pendidikan, semua kuliah, semua beban persoalan pergumulan umat Allah kami bawa ke hadapan-Mu malam ini. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan jamalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia cinta kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun dan menyertai kita semua, mulai malam ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Haleluya. Amin.